Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait chapter 16. Next stop. So, next. Itu, next. Slide-nya. Sebelumnya toh. Ini sebelumnya. Lagi. Slide 2. Nah. Selanjutnya di slide ini kita nanti akan membahas mengenai dilutive security ya. Nah, di dilutive securities ini kita akan membahas kewajiban dan ekuitas, hutang dan ekuitas, terus ada convertible debt sama convertible preferential. Terus nanti kita juga akan membahas share warrants nih. Di share warrants ini nanti ada share warrants issue with other security sama right to subscribe to additional shares. Terus kita juga akan membahas share compensation plans. Di sini akan membahas mengenai measurement, share compensation, terus ada recognize share compensation, terus ada restricted share, employee share purchase plan, disclosure of compensation plan, sama debate over share option accounting. Terus selanjutnya ada basic earning per share. Di sini akan membahas earning per share, simple capital structure, sama comprehensive example. Terus yang terakhir kita akan membahas dilute earning per share. Nah, di sini nanti kita akan membahas dilute EPS convertible securities, terus ada dilute EPS option and warrants, terus ada contingently issuable share, anti-dilution revisited, sama EPS presentation and disclosure, sama summary. Next. Nah, yang pertama mengenai hutang dan ekuitas. Jadi, banyak intervensi yang terkait dengan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas yang dapat dikonversi, serta saham preference terkait dengan apakah perusahaan itu harus melaporkan instrumen tersebut sebagai liabilitas atau sebagai ekuitas. Nah, misalnya perusahaan itu harus mengklasifikasikan mengklasifikasikan saham biasa yang tidak dapat ditebus sebagai ekuitas karena penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Nah, pengumuman dividen ini merupakan kebijaksanaan dari penerbit seperti keputusan untuk membeli kembali saham. Nah, demikian pula dengan saham preference yang tidak dapat ditebus atau tidak mengharuskan penerbit itu untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Nah, dengan demikian, saham biasa atau preferensi itu tidak memiliki karakteristik kewajiban yang penting atau kewajiban untuk membayar pemegang saham biasa atau saham preferensi di masa mendatang. Next. Selanjutnya, ini ada utang konversi. Jadi, obligasi konversi itu dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan lain selama beberapa periode waktu tertentu setelah penerbitan. Jadi, obligasi konversi ini menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham sesuai pilihan dari pemegang sahamnya. Jadi investor yang membelinya ini menginginkan keamanan
dari pernyataan obligasi atau bunga dan pokok yang dijamin ditambah dari opsi konversi tambahan jika nilai saham itu meningkat secara signifikan. Next, Nah, di sini ada dua alasan utama perusahaan itu mengeluarkan convertible. Yang pertama, untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa melepas kontrak kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu butuh dana, jadi kontrak perusahaan ini makin tinggi gitu. Terus, selanjutnya alasan yang kedua untuk menerbitkan convertible ini adalah untuk memperoleh pembiayaan utang dengan harga yang lebih murah. Jadi nanti di sini obligasinya itu dibeli dengan harga yang lebih murah, sedangkan bunganya itu segitu-segitu aja. Pada hak istimewa konversi ini nanti membujuk investor untuk menerima tingkat bunga yang lebih rendah daripada yang biasanya yang terjadi pada masalah utang langsung. Next, oh, selanjutnya ada akuntansi untuk utang konversi. Nah, utang konversi ini nanti dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Jadi IFRS itu mensyaratkan bahwa instrumen majemuk ini nanti dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitasnya untuk tujuan akuntansi. Jadi perusahaan di sini menggunakan metode with and without method. Jadi di sini ilustrasi 16.1 ini mengidentifikasikan komponen yang digunakan dalam metode with and without method. Jadi fair value of convertible debt at date of issuance nanti dikurang sama fair value of liability component at the date of issuance. Nanti hasilnya adalah equity component at date of issuance without the debt component. Next, penerapan pendekatan. Jadi di sini ada penerapan pendekatan dari with and without method. Yang pertama, kita menentukan total nilai wajar utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, ini mudah karena jumlah tersebut merupakan hasil yang diterima pada saat penerbitan. Yang kedua, kita nantinya menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar. Jadi tingkat pasar tersebut merupakan tingkat yang akan dibayar perusahaan atas hutang serupa yang tidak dapat dikonversi. Dan yang terakhir, nanti mengurangi komponen liabilitas yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau penerbitan dari hasil untuk memperoleh komponen ekuitas. Yang artinya komponen ekuitas itu merupakan nilai wajar utang konversi tanpa komponen liabilitas. Next, talk. Next slide, talk. Nah, selanjutnya di sini ada akuntansi pada saat penerbitan. Untuk ilustrasinya, diasumsikan bahwa Roche Group menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal tahun 2019. Jadi obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunganya 6% yang ditetapkan dan diterbitkan setara dengan nilai setara dengan nilai nominalnya 1.000 euro per obligasi.
dari nilai total hasil yang diterima dari penerbit obligasinya adalah 2 juta euro. 2 juta euro. Bunga dibayarkan setiap tahunnya pada tanggal 31 Desember. Jadi setiap bunga obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa dengan nilai nominal 1 euro. Suku bunga pasar untuk utang non konversi serupa adalah 9%. Next, talk. Nah, jadi di sini ada diagram waktu dari obligasi konversi. Jadi present value-nya itu kan diketahui ada 2 juta prinsipal ya. Terus dengan bunganya 9%. Dengan masa ekonomisnya 4 tahun. Pertama, kita nyari present value of principal-nya dulu. Kalau misalnya pakai cara itu pakai cara manual nyari present lihat ini. Jadi ada tabelnya gitu di tabel 6.62 dengan N-nya 4, I-nya 9%, maka akan ketemu 0,70843. Nah, nanti 0,70843 ini dikali sama present value-nya 2 juta euro. Maka ketemu dia present value of principal-nya 1.416.860 euro. Terus present value of interest payment dari tabel 64 ini sebelumnya toh. Nah, ini 3,23972 dari mana? Dari rumus 1 min 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Nah, ini nanti dikali sama 120 dari 2 juta 2 juta dikali dari 2000 dari 2 juta dikali 6%, 120 euro. Nah, ketemu nih nanti 388.766 euro. Nanti ditambah sama present value of principal, ketemu present value of the liability component sebesar 1.805.626 euro. Terus selanjutnya kita nyari nilai wajarnya atau fair value dari convertible debt at date of issuance. Jadi kan yang ketemu nih ini kan ada 2 juta, 2 juta dikurang sama present value atau fair value of liability component at date issuance sebesar 1.805.625. 2 juta dikurang 1.805, maka ketemu fair value atau nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar 194.374 euro. Next, talk. Nah, setelah ketemu nih nilai wajar komponen ekuitasnya, maka kita akan menjurnal di debit uang di debit cash sebesar 2 juta, kreditnya utang obligasi sebesar utang obligasi atau bonds payable sebesar 1.805.606, terus share premium ekuitas yang dikonversi sebesar 194.394 di kredit. Next, talk. Selanjutnya ada penyelesaian obligasi konversi. Jadi pada hal tersebut ada 4 situasi penyelesaian. Yang pertama, pembelian kembali saat jatuh tempo, konversi saat jatuh tempo, konversi sebelum jatuh tempo, sama pembelian kembali sebelum jatuh tempo.
Nah, pembelian kembali saat jatuh tempo itu jika obligasi itu tidak dikonversi pada saat jatuh tempo. Jadi si perusahaan ini membuat jurnal sebagai berikut untuk melunasi pemegang hutang yang dapat dikonversi. Maka jurnalnya adalah bonds payable 2 juta euro, kreditnya adalah cash sebesar 2 juta euro. Jadi karena nilai yang tercatat obligasi sama dengan nilai nominalnya, tidak ada keuntungan atau kerugian pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Maka jumlah yang semula dialokasikan ke ekuitas sebesar 194 tetap berada di akun premi saham ekuitas konversi atau ditransfer ke premi saham share ordinary. Next, to Nah, selanjutnya di sini ada konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka perusahaan akan membuat jurnal sebagai berikut. Di sini ada share ekuitas premium, share premium ekuitas yang dikonversi sebesar 194.394 euro. Terus bonds payable-nya 2 juta. Terus modal saham biasanya atau share ordinary-nya 500.000. 500.000 dari mana? Sebentar. Dari mana ya? Dari ya pokoknya dari situ. Terus share premium yang biasa, ini apa sih namanya? Share premium biasa ordinary ini yang selisih dari share premium yang ekuitas konversi ditambah bonds payable dikurang sama share capital ordinary 500. Jadi dapat 1.694.394. Jadi seperti yang ditunjukkan perusahaan itu nanti pada metode pendekatan ini sering disebut sebagai metode nilai buku karena jumlah uh, jumlahnya yang tercatat nilai buku obligasi dan ekuitas konversi terkait menemukan jumlah dalam akun ekuitas biasa. Next, di sini ada dari schedule of bond amortisasi. Jadi ini adalah konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Ada tabel dari bond amortisasi pada tanggal 1 Januari 2019. Carrying amount-nya adalah 1.805.626. Terus tanggal 31 Desember 2019 ada cashback-nya. Nah, cara cari cashback-nya ini adalah 2 juta dikali sama 6%. Dapat 120.000 euro. Terus interest expense 162.506 ini dari mana? Dari carrying amount of bonds dikali sama 9%. Jadi 1.805.626 dikali 9%, maka dapat 162.506. Nah, ini sebagai interest expense. Terus selanjutnya nyari diskon amortisasi. Nah, dapat diskon amortisasi dari mana? Dari carrying amount of bonds dikurang sama interest expense. Dapat dari diskon amortisasinya sebesar 42.506. Carrying Selanjutnya buat nyari carrying amount of bonds di tanggal 31 Desember 2019 adalah 100 carrying amount di tanggal 1 Januari 2019 ditambah sama diskon amortisasi
31 Desember 2019, maka dapat carrying amount of bonds-nya sebesar 188.132 Ini adalah carrying amount of bonds di tanggal 31 Desember 2019. Terus buat nyari di tahun 31 Desember 2020, caranya sama. Cash paid ini 2 juta dikali 6%. Ini sama seterusnya sampai bawah. Terus interest expense berarti carrying amount of bonds yang di tanggal 31 Desember 2019 dikali sama 9%. Maka dapat interest expense yang 31 Desember 2020 sebesar 166.332. Dan untuk nyari diskon amortisasinya berarti carrying amount yang 31 Desember 2019 dikurang selama interest expense 31 Desember 2020. Maka ketemu diskon amortisasi untuk 31 Desember 2020 sebesar 46.332 euro. Buat nyari carrying amount-nya berarti carrying amount 31 Desember 2019 ditambah diskon amortisasi 31 Desember 2020. Maka ketemu carrying amount-nya sebesar 1.894.464.000 euro. Dan untuk 2021 berarti nyari interest expense-nya sama carrying amount 31 Desember 2020 dikali 9%, maka interest expense-nya 170.502 euro. Dan untuk nyari diskon amortisasinya, carrying amount of bonds di 31 Desember 2020 dikurang sama interest expense. Bener nggak sih? Kebalik ya? Ya, dikurang 170. Ketemu diskon amortisasinya 50.502. Carrying amount-nya berarti 1.894.464 ditambah 50.502. Maka ketemu carrying amount of bonds-nya di 31 Desember 2021 sebesar 1.946.966.000 euro. Terus tanggal 31 Desember 2022 interest expense-nya sebesar 175.304. Terus carrying diskon amortisasinya sebesar 55.034. Untuk nyari carrying amount-nya berarti carrying amount tanggal 31 Desember 2021 ditambah diskon amortisasi 31 Desember 2022 berarti 194 1.944.9.666 ditambah 55.334. Maka ketemu hasil carrying amount of bonds-nya sebesar 2 juta euro. Next, Tok. Selanjutnya ada jadi dengan asumsi bahwa perusahaan itu mengonversi obligasinya menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020, maka perusahaan akan mendebit bonds payable atau utang obligasi sebesar nilai tercatatnya yaitu 1.894.464 euro. Selain itu juga perusahaan nantinya akan mengkredit share capital ordinary sebesar 500.000 dari mana? Dari 2 juta saham per lembar dikali 250 dikali 1 euro. Maka dapat share capital ordinary-nya 500.000. Dan mengkredit share premium ordinary sebesar 1.588
euro. Nah, entry-nya sebagai berikut. Ini share premium ordinary-nya dapat dari share premium ekuitas konversi ditambah sama bonds payable dikurang sama share capital ordinary-nya. Jadi dapat 1.588.838.000. Nah, jadi di sini tidak ada keuntungan atau kerugian konversi sebelum jatuh tempo karena jumlah awal yang dialokasikan ke ekuitas yaitu sebesar 194.374 ini ditransfer ke saham premium share premium ordinary. Next, stop. Selanjutnya adalah pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Jadi dalam beberapa kasus perusahaan itu memutuskan untuk membeli kembali hutang konversi sebelum jatuh tempo. Nah, pendekatan ini yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang dibayarkan pada saat pembelian kembali mengikuti pendekatan yang digunakan ketika obligasi itu dikonversi pertama kali saat diterbitkan. Jadi perusahaan ini menentukan nilai wajar komponen liabilitas obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2020 dan kemudian nanti dia akan mengurangkan jumlah ini dari nilai wajar penerbitan obligasi konversi termasuk dengan komponen ekuitas untuk memperoleh nilai ekuitas. Jadi setelah alokasi ini selesai, maka selisih antara imbalan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dan jumlah tercatat liabilitas diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas itu diakui atau sebagai pengurang dalam ekuitas. Next, stop. Nah, sebagai ilustrasi alih mengonversi obligasi pada tanggal 31 Desember 2020, diasumsikan perusahaan ini membeli kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi. Informasi terkait dengan konversi ini adalah sebagai berikut, yaitu nilai wajar utang konversi, termasuk komponen liabilitas dan ekuitas berdasarkan harga pasar tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.965.000. Terus nilai wajar komponen liabilitas adalah 1.904.900.000 euro. Nah, jumlah ini didasarkan pada penghitungan nilai sekarang dari obligasi yang tidak dapat dikonversi dengan jangka waktu 2 tahun atau yang sesuai dengan waktu yang dipersingkat hingga jatuh tempo dari obligasi yang dibeli kembali. Next, stop. Maka perusahaan terlebih dahulu menentukan keuntungan atau kerugian dari komponen liabilitas seperti yang ditentukan dalam ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, di sini nilai kini komponen liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 1.904.900. Terus dikurang sama carrying value of liabilities atau nilai tercatat komponen liabilitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar 101.894.464 euro. Maka mendapatkan kerugian pada pembelian kembali sebesar 10.436. Jadi karena present value-nya ini lebih besar daripada carrying value, maka pembelian-pembelinya akan mendapatkan kerugian. Selanjutnya, karena perusahaan ini mengalami kerugian atas pembelian kembali karena nilai wajar utang yang dilunasi lebih besar dari nilai yang tercatatnya, untuk menentukan penyesuaian atas ekuitas, perusahaan nanti menghitung nilai ekuitas seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Jadi nilai wajar utang konversi per 31 Desember 2020 yaitu 1.965.000 euro dikurang sama nilai wajar komponen liabilitas per 31 Desember 2020 atau utang non konversi sejenis 2 tahun.
sebesar 1.904.900. Maka nilai wajar komponen ekuitas per 31 Desember 2020 tanpa komponen utangnya adalah sebesar 60.100 euro. Next, stop. Maka entry-nya adalah bonds payable sebesar 1.894.464. Debitnya share premium ekuitas konversi sebesar 60.100. Terus di debit lagi loss on repurchase sebesar 10.436. Kreditnya adalah cash sebesar 1.965.000 euro. Next, stop. Selanjutnya ini apa ya? Selanjutnya ada konversi terinduksi. Jadi, emiten ingin mendorong konversi negara. Kadang-kadang emiten ingin mendorong konversi utang yang dapat dikonversi menjadi sekuritas-sekuritas untuk mengurangi biaya bunga atau untuk meningkatkan rasio utang terhadap ekuitasnya. Nah, dalam situasi tersebut, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan seperti kas atau saham biasa yang disebut sebagai pemanis untuk menginduksi konversi, mendorong atau induksi konversi. Jadi perusahaan penerbit melaporkan hal tersebut sebagai beban periode berjalan. Jumlahnya merupakan nilai wajar dari efek tambahan atau pertimbangan lain yang diberikan. Next, stop. Di sini ada ilustrasi bahwa Helloid Inc. memiliki obligasi konvertible dengan nilai nominal 1 juta dolar yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa dengan nilai parnya 1 dolar. Jadi saat diterbitkan, perusahaan mencatat share premium ekuitas konversi sebesar 15.000 euro. Helloid ingin mengurangi biaya bunga tahunannya untuk melakukannya bunga tahunannya. Nah, untuk melakukannya, Helloid setuju untuk membayar pemegang obligasi konvertible tambahan sebesar 80.000 dolar 80.000 dolar jika mereka akan melakukan konversi. Dengan asumsi konversi terjadi, maka Helloid membuat entry sebagai berikut. Next, stop. Yaitu biaya konversinya sebesar 80.000 dolar dengan share premium ekuitas konversi sebesar 15.000 euro dengan bonds payable-nya di debit sebesar 1 juta. Kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 100.000. Dari ini 100.000 dari mana? Dari yang tadi saham biasanya 100.000 dikali sama nilai parnya 1 dolar. Jadi 100.000 dolar. Terus share premium ordinary-nya dapat 915.000. Terus kreditnya cash besar 80.000. Jadi perusahaan ini mencatat tambahan 80.000 sebagai beban periode berjalan dan bukan sebagai pengeroyok ekuitas. Next, stop. Selanjutnya ada saham preferensi yang dapat dikonversi. Jadi pada saham preferensi yang dapat dikonversi ini mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengubah saham preferensi menjadi saham biasa dalam jumlah tetap. Perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferensi konversi adalah dari klasifikasinya. Jadi obligasi konversi ini merupakan instrumen menjemuk karena dia memiliki komponen liabilitas dan ekuitas. Terus saham preferensi yang dapat dikonversi kecuali adanya penembus wajib bukanlah merupakan instrumen menjemuk karena dia itu hanya memiliki komponen ekuitas. Nah, akibatnya si saham preference konversi ini nanti dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Jadi ketika saham preferensi dikonversi atau dibeli kembali, dia ini tidak ada keuntungan atau kerugian yang dapat diakui. Alasannya karena perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang melibatkan transaksi dengan pemegang saham yang ada.
Next, talk. Ini diilustrasikan, di ada perusahaan Morse AG dengan menerbitkan 1.000 saham preference konversi yang memiliki nilai nominalnya 1 euro per sahamnya. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Maka entry penjualannya adalah sebagai berikut. Maka entry jurnal ketika mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu cash sebesar 200.000. 200.000 dari mana? Dari saham yang diterbitkan kan 1.000 dikali dengan harga sahamnya yaitu 200 euro per saham. Berarti 1.000 dikali 200 euro, 200.000 euro. Terus modal sahamnya atau share capital preference-nya ini dapat 1.000 dari mana? Kan tadi diterbitkan 1.000 saham. Dikali nilai nominalnya 1 euro per saham. Berarti 1.000 dikali 1, maka dapat share capital preference-nya 1.000. Maka share premium ekuitas konversinya ini selisih dari 2.000. Uang tunainya 200.000 dikurang 1.000. Maka dapat 199.000 euro. Next. Oh. Nah, jadi jika setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi 25, maka setiap saham bisa maka setiap saham biasa yang dengan nilai nominal 2 euro ini yang memiliki nilai wajar sebesar 410.000 euro. Maka ya jurnal untuk menjalani konversi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu share capital preference 1.000 di debit, terus debitnya lagi ditutup apa sih ini? Share premium ekuitas konversi sebesar 199.000. Maka share capital ordinary-nya adalah 50.000. 50.000 dari mana? Dari 25 dikali 1.000 dikali 2 kan nilai nominalnya, jadi dapat 50.000. Terus kreditnya juga share premium ordinary sebesar 150.000, ini selisih dari share capital preference ditambah sama share premium ekuitas konversi dikurang sama share capital ordinary dikurang share capital ordinary, maka dapat share premium ordinary-nya 150.000. Next, toh. Nah, jika si saham reference konversi dibeli kembali pada nilai wajar yang Anda bukan konversi, maka perusahaan membuat jumlah sebagai berikut. Jadi, kapitalnya adalah 1.000, share premium ekuitas konversinya 199.000 di debit, terus ada retain earning-nya atau retain earning apa? Pendapatan yang disimpan sebesar 210.000. Kreditnya adalah cash sebesar 410.000. Hal tersebut adalah untuk mencatat pembelian kembali saham preference konversi. Jadi perusahaan ini tidak melaporkan untung atau rugi atas pembelian kembali. Maka setiap kelebihan pembayaran di atas nilai buku saham preference konversi sering didebit ke laba ditahan berdasarkan teori bahwa kelebihan dividen ini dibayarkan kepada pemegang saham preference untuk memfasilitasi pembelian kembali. Next, selanjutnya adalah waran. Waran merupakan sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, opsi ini serupa dengan hak istimewa konversi. Jadi, waran jika dilaksanakan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif atau mengurangi laba per saham yang serupa dengan konversi sekuritas yang dapat dikonversi. Namun, perbedaan substansial antara sekuritas konversi dan waran saham adalah bahwa setelah pelaksanaan waran, pemegang saham ini harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan saham tersebut. Maka penerbitan waran atau opsi
Untuk membeli saham tambahan biasanya timbul dalam 3 situasi, yaitu yang pertama, saat menerbitkan berbagai jenis sekuritas seperti obligasi atau saham preference, perusahaan sering menyertakan waran untuk membuat sekuritas lebih menarik dengan menyediakan equity kicker. Yang kedua, setelah penerbitan saham biasa tambahan, pemilik saham yang ada memiliki hak memesan terlebih dahulu untuk membeli saham biasa terlebih dahulu. Jadi perusahaan dapat mengeluarkan surat perintah untuk membuktikan hak tersebut. Dan yang terakhir, itu perusahaan memberikan waran sering disebut sebagai opsi saham kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Jadi masalah akuntansi untuk waran saham ini sangat cukup kompleks dan mengajarkan banyak kesulitan. Beberapa di antaranya sebelum itu belum terselesaikan. Next stop. Nah, di sini ada waran saham yang diterbitkan dengan efek lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas ini ya. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Nah, umumnya umur waran ini adalah 5 tahun, namun terkadang juga ada yang 10 tahun. Jadi perusahaan itu sangat jarang gitu dapat menawarkan waran terus-menerus. Waran saham ini berfungsi seperti ini. Next, stop. Di sini diasumsikan pada suatu waktu CMS AG menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun yang dapat dilepas. Diasumsikan bahwa waran 5 tahun ini memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa dengan nilai nominalnya 5 euro seharga 25 euro. Pada saat itu, saham biasa Siemens dijual sekitar 30 euro. Waran ini memungkinkan Siemens untuk memberi harga penawaran obligasinya dengan nilai nominal 10 juta euro, setara dengan hasil 8%, sedikit lebih rendah dari tarif yang berlaku pada saat tersebut. Nah, dalam contoh tersebut, Siemens dapat menjual obligasi ditambah waran seharga 10 juta 200 euro. Untuk mempertahankan hasil penjualan tersebut, Siemens menggunakan metode with and without method. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi yaitu sebesar 9.707.852 euro. Next, stop. Jadi, dengan menggunakan pendekatan tersebut, Siemens menentukan nilai sekarang 9.707.852. Nah, untuk mencari equity component at date of issuance atau komponen ekuitas pada tanggal penerbitan, itu caranya adalah nilai wajar obligasi dengan waran yaitu 10.200 dikurang sama nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan yaitu 9.707.852, maka dapat daya komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar 492.148 euro. Dalam situasi tersebut, obligasi dijual dengan harga diskon, maka perusahaan mencatat penjualan sebagai berikut, yaitu cash besar 9.705.852, di kreditnya adalah bonds payable sebesar 9.705.852. Ini dari nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan ditambah sama komponen ekuitas pada tanggal penerbitan. Maka dapat deh uang tunai sebesar berikut. Next, stop. Nah, selain itu, perusahaan menjual waran saat dikreditkan ke share premium waran saham. Maka jurnalnya adalah cash sebesar 492.148 euro dengan share premium waran sahamnya dikredit sebesar 492.148. Jadi, perusahaan itu dapat menggabungkan entry tersebut jika diinginkan. Nah, hal itu dapat menunjukkan secara terpisah untuk menunjukkan bahwa pembeli obligasi tidak hanya membeli obligasi, tetapi juga kemungkinan klaim atas saham biasa di masa depan.
Next stop. Nah, dengan asumsi bahwa investor mengeksekusi semua 10.000 waran, satu waran per satu saham biasa, maka perusahaan nantinya menjurnal ayat sebagai berikut, yaitu cash sebesar 250.000, yaitu dari 10.000 waran yang dieksekusi dikali 25 euro, maka dapat cash sebesar 250.000 euro. Terus share premium waran sahamnya 492.148 yang tadi kita cari. Kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 50.000. Ini 10 waran yang dieksekusi sama dikali sama 5 euro, maka dapat 50.000. Dan kreditnya ini adalah hasil perselisihan antara tunai antara cash share premium ditambah share premium waran saham dikurang sama share capital ordinary. Maka dapat sebesar 692.148 euro. Next, toh. Nah, selanjutnya di sini ada hak untuk berlangganan saham tambahan. Jadi, jika direktur suatu perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru, maka pemegang saham lama umumnya memiliki hak atau preemptive privilege untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebanding dengan kepemilikannya. Nah, hak istimewa tersebut yang disebut sebagai hak saham. Dia ini menyelamatkan pemegang saham yang ada dari dilusi hak suara tanpa persetujuan mereka. Hal itu juga memungkinkan mereka untuk membeli saham agak di bawah harga pasar mereka. Berbeda dengan waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain, waran yang diterbitkan untuk hak saham berdurasi pendek. Next, stop. Bagi rencana kompensasi. Jadi, bentuk jaminan ketiga muncul dalam menjalankan bisnis saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Jadi, waran ini merupakan opsi saham yang memberi karyawan kunci opsi untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu dalam jangka waktu yang lama. Jadi, konsep pendapatan adalah bahwa program kompensasi yang efektif merupakan yang melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, kompensasi mendasar pada kinerja, memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi, membantu mempertahankan eksekutif, dan mengizinkan perekrutan talenta baru, memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan, dan meminimalkan biaya setelah pajak pemberi kerja. Yang terakhir, menggunakan kriteria kinerja yang dapat dikendalikan oleh karyawan. Jadi, skema kompensasi tunai langsung atau gaji dan mungkin bonus, meskipun penting, itu berorientasi pada jangka pendek. Jadi, banyak perusahaan itu menyadari bahwa mereka itu memerlukan rencana kompensasi jangka panjang selain komponen pada kas. Next, toh. Di sini ada pengukuran berikan kompensasi. Jadi pada pedoman IISB ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar. Di bawah ini metode nilai wajar, perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Next, stop. Yang pertama ada paket opsi berbagi. Jadi rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama. Yang pertama, bagaimana menentukan biaya kompensasi, sama selama periode apa mengalokasikan biaya kompensasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahel. Oh my God. Sabar. Selanjutnya adalah paket opsi berbagi. Bentar. Jadi di sini itu paket opsi berbagi, rencana opsi saham melibatkan dua masalah utama akuntansi. Yang pertama itu bagaimana menentukan biaya kompensasi dan bagaimana selama periode dan cara
mengalokasikan biayanya. Lalu di sini ada metode pertama, ada masalah pertama yaitu tentang menentukan biaya. Jadi berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan itu menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan diberikan pada tanggal mereka memberikan opsi kepada karyawan. Yaitu tanggal pemberian, Jadi biasanya itu perusahaan publik mengestimasi nilai wajar dengan menggunakan model penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian untuk faktor opsi saham karyawan. Yang kedua itu mengalokasikan biaya kompensasi. Kan secara umum ini dikasih tahu nih kalau perusahaan itu mengakui beban kompensasi pada periode yang dimana karyawan melakukan jasa atau periode jasanya. Nah, kecuali ditentukan lain, periode jasa itu periode vesting waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Maka dari itu, perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikannya kepada periode manfaat dari jasa karyawannya. Next meal. Ini contoh dari kompensasi sahamnya berdasarkan metode nilai wajar, maka perusahaan ini mengakui nilai opsi sebagai beban pada periode di mana karyawan melakukan jasa. Nah, dalam kasus Chan Ltd ini mengasumsikan bahwa periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun dimulai dengan tanggal pemberian. Maka yang akan dicatat oleh perusahaan Chen sebagai berikut. Next. Nah, dicatat sebagai biaya kompensasi 11 juta dan bagikan premium opsi berbagi 11 juta, serta tanggal 31 Desember 2020-nya biaya kompensasi pada bagikan premium opsi yang berbagi itu hasil dari 22 juta dibagi 2. Karena dia menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar. Next. Bagikan kompensasi. Di sini ada pembagian yang dibatasi. Jadi rencana saham terbatas itu yang adalah mengalihkan saham kepada karyawan tunduk kepada kesepakatan bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, dialihkan, atau dijaminkan dengan vesting yang sedang terjadi. Sampai vesting sedang terjadi. Serupa dengan opsi saham, saham ini dapat disita jika kondisi vesting tidak terpenuhi. Ada beberapa keuntungannya. Yang pertama itu saham yang dibatasi tidak berharga sama sekali. Sebaliknya, jika harga saham tidak melebihi harga pelaksanaan opsi saham, maka opsi tersebut tidak berharga. Hal-hal yang dibatasi bagaimanapun masih memiliki nilai. Yang kedua, pembatasan saham umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi terhadap pemegang saham yang ada. Penghargaan saham terbatas biasanya setengah sampai sepertiga dari ukuran opsi saham. Terus saham yang dibatasi itu sebaiknya menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Jadi pemegang saham terbatas pada dasarnya adalah pemegang saham yang harus lebih tertarik pada tujuan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, penerima opsi saham seringkali memiliki fokus yang berupa jangka pendek dan mengarah pada pengambilan resiko untuk meningkatkan harga saham demi keuntungan jangka pendek yang merugikan jangka panjang. Next. Nah, ini contohnya adalah next aja tuh, next. Next. Pada lagi sih, udah. Ini boleh. Salah, tapi cari dulu.
Jadi di sini itu kok beda sih? Aneks aja lah toh, nggak ketemu anjir. Nih, bagikan rencana rencana pembelian saham karyawan. Jadi, rencana pembelian saham karyawan atau ESP umum itu mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana semacam itu untuk mengamankan modal ekuitas dan mendorong kepemilikan saham biasa secara luas di antara karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat dengan biaya selama periode layanan. Next stop. Ini contohnya di sini itu si Masted PLC. Dia itu ngasih tahu kalau karyawan berhak membeli 100 saham biasa dengan nilai nominal 1 euro per saham dengan diskon 20%. Harga pembelian harus segera dibayar setelah penerimaan penawaran. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran tersebut. Kemudian mengambil rata-rata 80 saham, artinya pembeli itu totalnya 64.008 kali 800. Harga pasar tertimbang saham pada tanggal pembelian 30 euro dan harga rata-rata tertimbang harga pembelian rata-rata tertimbangnya 24. Maka akan dicatat sebagai next stop. Tunainya itu 64 kali 24 berarti 1.536.000, terus biaya kompensasi 384.000. Kemudian modal saham biasanya 64.000, tadi 64.000 dikali 1 euro, terus share premium biasanya 1.896 total. Jadi ditunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan rencana pembagian karyawan berbasis luas secara berbeda dari rencana pembagian karyawan lainnya. Next. Terus lanjut rencana kompensasi. Perusahaan ini harus sepenuhnya mengungkapkan status rencana kompensasi pada akhir periode yang disajikan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka perusahaan harus melakukan pengungkapan yang luas. Nah, secara khususnya ini ada beberapa pengungkapan informasi memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami satu, sifat dan cakupan pengaturan pembayaran berbasis saham yang sama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Dan yang terakhir, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi perusahaan selama periode yang terjadi. Next stop. Lalu ada perdebatan tentang akuntansi opsi saham. Di sini menurut IASB menghadapi banyak tantangan ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham itu. Hal ini bukan hal yang dapat diherankan karena mengingat metode nilai wajar menghasilkan nilai kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik. Lalu banyaknya perusahaan teknologi tinggi kecil sangat vokal menentang mereka dengan alasan bahwa hanya dapat menawarkan saham. Mereka dapat menarik manajemen profesional puncak. Dan kisah opsi saham adalah contoh klasik dari kesulitan yang dihadapi IASB dalam mengeluarkan panduan akuntansi baru karena banyaknya kepentingan yang kuat bersekutu melawan dewan. Bahkan beberapa yang semula tampak mendukung tindakan dewan kemudian mundur sendiri, menyebabkan merusak otoritas IASB pada saat penting.
penting bagi kita memulihkan kepercayaan pada sistem pelaporan keuangan. Next. Ada pengalihan dasar per saham. Bentar. Di sini itu pers keuangan sering melaporkan data laba per saham. Kemudian pemegang saham dan calon investor banyak menggunakan data ini untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Di sini ada contohnya laba rugi dari mana sih? Ini contohnya itu ada penyajian laba rugi komponen EPS. Jadi laba per sahamnya itu 4 euro. Laba dari operasi yang dilanjutkan kerugian. Loss from the continuing operation net of tax-nya 0,60. Berarti net income-nya karena dia loss, kerugian dari operasi yang dihentikan itu 0,6. Berarti pendapatan bersih per sahamnya 3,40. Nah, pengungkapan ini memungkinkan pengguna laporan untuk membandingkan kinerja antara perusahaan dengan perusahaan yang berbeda dalam periode pelaporan yang sama dan antara periode pelaporan yang berbeda untuk perusahaan yang sama. Next, stop. Ini adalah laba per saham modal sederhana struktur laba per saham struktur modal sederhana. Yang lama itu struktur modal sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak, termasuk saham biasa potensial yang pada saat konversi atau pelaksanaan dapat mengurangi laba per saham biasa. Dalam hal ini, perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan struktur modal laba per saham dasar. Lalu untuk struktur modal menjadi kompleks itu bisa mencakup sekuritas atau potensial saham biasa yang dapat memiliki efek dilutif pada laba per saham biasa. Sementara dilutif itu adalah berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS dalam arah ke bawah atau menurun. Next, stop. Jadi dividen saham preferensi mengurangi dividen saham preferensi tahun berjalan dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. Jadi rumusnya itu EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen preference dibagi rata-rata dari outstanding ordinary share atau outstanding laba saham biasa. Next stop. Kemudian ada rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Nah, ada rata-rata tertimbang saham biasa beredar selama periode tersebut merupakan basis untuk jumlah saham yang dilaporkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode mempengaruhi jumlah yang berbeda. Jumlah beredar. Perusahaan harus menimbang saham dengan sebagian kecil dari periode mereka beredar. Next. Ini contoh strukturnya. Next. Next. Terus di sini ada sharing dividen atau dividen yang akan didistribusikan. Di sini Sabrina menghitung jumlah rata-rata tertimbang. Tadi rumusnya kan udah tuh. Saldo awal, terus menerbitkan 20.000 shares. Berarti ditambah 120.000, terus ada additional shares 60.000, terus ditambah lagi jadi 180, kemudian
menerbitkan lagi 30.000 forecast, berarti saldo akhirnya 210. Next stop. Terus di sini tuh 16 lanjutannya itu next stop. Ini contoh komprehensif struktur modal sederhana. Jadi di sini itu untuk menghitung informasi laba per saham, dia menentukan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Tadi caranya sama kayak si siapa yang apa Sabrina. Next stop. Kemudian aku nggak ada angkanya guys. Ya pokoknya kayak tadi lah guys caranya. Next stop. Next. Nah, laba dilusian per saham. Sabar. Nah, jadi eh, di sini itu seperti yang ditunjukkan sebelumnya, struktur modal yang kompleks ada ketika perusahaan memiliki sekuritas yang dapat dikonversi, opsi, wara, atau hak lain yang pada saat konversi atau pelaksanaannya dapat mengurangi laba per saham. Ketika sebuah perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, ia akan melaporkan laba per saham dasar dan terdilusi. Next stop. Nah, di sini itu menghitung EPS yang cair mirip dengan menghitung EPS dasar. Perbedaannya adalah bahwa EPS terdilusi mencakup efek dari semua saham biasa yang berpotensial dilutif yang berada selama periode tersebut. Ini rumusnya. Beberapa sekuritas juga ada yang bersifat anti dilutif, yaitu sekuritas yang pada konversi atau pelaksanaan meningkatnya laba bersama atau mengurangi kerugian bersaham. Perusahaan dengan struktur modal yang kompleks tidak akan melaporkan EPS terdilusi jika sekuritas dalam struktur modalnya bersifat anti-dilutif. Tujuan dari EPS dasar ini untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan tentang situasi yang mungkin terjadi dan juga untuk meningkatkan situasi kasus terburuknya. Next stop. Di sini itu saat konversi, perusahaan menukar sekuritas yang dapat dikonversi dengan saham biasa. Perusahaan mengukur efek dilutif dari konversi potensial pada EPS menggunakan metode jika kita dikonversi. Metode obligasi konversi ini mengasumsikan bahwa yang pertama, efek konversi pada periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut. Dan penghapusan bunga terkait setelah dikurangi oleh pajak. Penghapusan bunga terkait dan pajak bersih. Dengan demikian, saham tambahan yang diasumsikan diterbitkan meningkatkan penyebut jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jumlah beban bunga setelah dikurangi pajak meningkatkan pembilang pendapatannya yang bersih. Next. Next lagi toh. Nah, faktor lain. Sabar, itu udah slide berapa dah? Sabar, aku lihat dulu. Itu lagi contoh metode jika dikonversi. Nah, tujuan. Oke. Hilang. Metode jika dikonversi
sabar. Faktor lain. Nah, tingkat konversi pada sekuritas yang diluktif itu dapat berubah dalam periode di mana sekuritas tersebut beredar. Untuk menghitung EPS terdilusi dalam situasi tersebut, perusahaan menggunakan tingkat konversi yang paling diluktif yang tersedia. Misalnya, tadi perusahaan itu menerbitkan obligasi konversi pada 1 Januari 2017 dengan tingkat konversi 10 saham biasa untuk setiap obligasi mulai 1 Januari 2019. Kemudian mulai 1 Januari 2020 tingkat konversinya itu menjadi 12 saham biasa untuk setiap obligasi. Untuk mulai 1 Januari 2026 15 saham biasa untuk setiap obligasi. Dalam menghitung EPS tahun 2017, perseroan menggunakan kurs konversi 15 saham menjadi satu obligasi. Next stop. Next. Terus. Dadah. Terus waran. Opsi dan waran. Oh, nggak ada sih di sini. Bentar. Ini. Suatu perusahaan itu memasukkan laba per saham di dilusian semua opsi saham dan waran yang beredar atau baik saat ini yang dapat dilaksanakan atau tidak, kecuali jika bersifat anti dilutif. Perusahaan menggunakan metode sub treasury untuk memasukkan opsi dan waran serta ekuivalennya dalam perhitungan EPS. Metode saham perbendaharaan mengasumsikan bahwa opsi atau waran dilaksanakan pada awal tahun atau tanggal penerbitan, dan bahwa perusahaan menggunakan hasilnya untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan. Jika harga pelaksanaan lebih rendah dari harga saham, maka hasil pelaksanaan tidak cukup untuk membeli kembali seluruh saham. Perusahaan kemudian menambahkan saham inkremental yang tersisa ke saham biasa tertimbang yang beredar untuk tujuan menghitung laba per saham dilusian. Next. Nah, terus habis itu ada laba dilusian per saham. Aku sampai slide berapa sih? Berarti 35. Aku udah lewat ya? Mil. Gantian, Cel, udah. Oh ya, maaf ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafito. Semangat, Tok. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rahel. Bentar. Jadi di sini ada laba dilusian per saham. Nah, di sini tuh ada dua poin. Yang pertama, saham yang dapat diterbitkan secara kontingen, yaitu saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa pertimbangan tunai setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Lalu yang kedua, anti dilusi ditinjau kembali, yaitu mengabaikan sekuritas anti dilutif dalam semua perhitungan dan dalam menghitung laba per saham terdilusi. Selanjutnya ada presentasi dan pengungkapan. Jadi perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk di sini ada 3 poin. Yang pertama, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Lalu kedua, operasi yang
yang dihentikan, yang terakhir itu pendapatan bersih. Lalu jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan pada laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada ilustrasi eh, presentasi dan pengungkapan. Hmm, 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 hmm. Di sini ada laba per saham biasa, eh, laba, laba, laba per saham dasarnya itu sebesar 3,30 dolar. Lalu laba terdilusi per sahamnya itu 2,70 dolar. Jadi ketika pendapatan suatu periode termasuk operasi yang dihentikan, perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham sebagai berikut. Pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, dan laba bersih, perusahaan harus melaporkan operasi yang dihentikan harus menjanjikan jumlah per saham untuk item baris tersebut, baik di bagian depan laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya itu ada simple capital structure atau single presentation of EPS. Selanjutnya ada compute income applicable to ordinary shares, yaitu net income minus preference dividends. Selanjutnya lagi ada compute weight average ordinary shares outstanding. Dan terakhir itu EPS, income applicable to ordinary shares dibagi weight average ordinary shares. Di sini ringkasan IPS komputasi. Hmm, 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 hmm. Eh, di sini ada basic earnings per share, lalu bawahnya itu formula income applicable to ordinary shares dibagi weight average ordinary shares. Lalu yang sebelah kanan dilihat earnings per share, yaitu include all potentially dilutive securities. Lalu selanjutnya ada akuntansi hak apresiasi saham, yaitu menjelaskan akuntansi untuk rencana hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham atau SAR itu ada 4 poin. Yang pertama, perusahaan memberikan eksekutif hak untuk menerima kompensasi yang setara dengan apresiasi saham. Apresiasi saham adalah kelebihan harga pasar saham pada tanggal pelaksanaan di atas harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu perusahaan dapat membayar apresiasi saham dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Dan yang terakhir itu akuntansi untuk hak apresiasi. Saham tergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Lalu selanjutnya ini ada SAR, penghargaan ekuitas berbasis saham. Perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal pelaksanaan, yaitu pemegangnya menerima saham dari perusahaan pada saat pelaksanaan. Poin pertama itu pemegang saham menerima dalam jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham atau selisih antara harga pasar dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu poin kedua, pada tanggal hibah, perusahaan menentukan nilai wajar untuk SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama masa kerja karyawan. Selanjutnya itu ada SAR, penghargaan tanggung jawab berbasis saham. Perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai kewajiban penghargaan jika pada tanggal pelaksanaan pemegang menerima pembayaran tunai. Di sini ada 3. Yang pertama itu kur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan akrual kompensasi selama masa kerja. Yang kedua, mengukur kembali nilai wajar setiap periode pelaporan sampai putusan diselesaikan. Lalu yang menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk perubahan nilai wajar yang diprorata untuk porsi periode jasa yang diselesaikan. Yang terakhir, setelah masa jasa selesai, tentukan biaya kompensasi setiap periode. Berikutnya,
dengan melaporkan perubahan harga pasar secara penuh sebagai penyusutan terhadap biaya kompensasi. Di sini ada contoh hak penghargaan saham ilustrasi diilustrasikan setelah berhasil SA membuat rencana hak apresiasi saham pada Januari 2019. Rencana rencana tersebut memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih harga saham dan harga pasar yang ditetapkan sebelumnya sebesar $10 pada 10.000 SHR. Nilai wajar SHR pada 31 Desember adalah seharga $3 dan periode layanan berjalan selama 2 tahun, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2020. Ilustrasi 16A menunjukkan jumlah beban kompensasi yang harus dicatat setiap periode. Hmm, hmm, hmm. Di sini ada contoh hak penghargaan saham. eh Apresiasi hak, jadwal dari kompensasi, schedule of eh, compensation expense atau jadwal dari kompensasi pengeluaran. Di sini ada 5 kolom. Yang pertama itu tanggal, yang kedua itu fair value, yang ketiga kumulatif kompensasi, yang keempat persentase percentage accrued, yang kelima atau yang terakhir itu kumulatif kompensasi. Jadi di sini yang pertama tanggal 31 Desember 2019, fair value-nya itu $3, lalu kumulatifnya sebesar 30.000 dan presentasi akrualnya itu 50%. Eh, Kumulatif kompensasinya itu seharga 15.000. Lalu ditambah expense pada tahun 2020 sebesar 55.000 dan dicatat pada tanggal 31 Desember tahun 2020 itu untuk kumulatif kompensasinya itu 70.000 karena 55.000 expense 2020 ditambah dengan expense 2019 begitu seterusnya. Jadi Hotel Brazil ini mencatat biaya kompensasi pada tahun pertama sebagai berikut, yaitu biaya kompensasi pada kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham sebesar 15.000. Hmm, Lalu entry untuk mencatat biaya kompensasi negatif pada tahun 2021 adalah kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham pada biaya kompensasi sebesar 20.000. Hmm, Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 para eksekutif menerima 50.000, yaitu perusahaan Brazil akan menghapus tanggung jawab dengan entry berikut kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham pada uang tunai sebesar 50.000. Biaya kompensasi dapat bertambah atau berkurang secara substansial dari satu periode ke periode berikutnya. Alasannya adalah biaya kompensasi diukur kembali setiap tahun yang dapat menyebabkan perusahaan besar dalam biaya kompensasi. Lalu selanjutnya adalah laba komprehensif per saham. Eh, di sini ada laporan posisi keuangan ilustrasi komprehensif, yaitu perusahaan Webster, laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2019. Jadi di sini ada ekuitas, lalu ada 10% kumulatif, saham preference yang dapat dikonversi. Nilai nominalnya itu $100, 100.000 saham itu diotorisasi dan 25.000 saham diterbitkan dan beredar. Itu sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada modal saham biasa, nilai nominalnya itu $1, 5 juta saham resmi, 500.000 saham diterbitkan dan beredar, yaitu sebesar nilainya 500.000. Lalu ada share premium sebesar 2 juta, pendapatan
9 juta. Nah, ini ditambah semua hasilnya itu menjadi total ekuitas sebesar 14 juta. Lalu ada utang jangka panjang sebesar utang jangka panjang wesel bayar 14% sebesar 1 juta. Lalu ada utang obligasi terbitan terbitan A yang dikonversi sebesar 2.500.000 dan yang B sebesar 2.500.000. Jadi ditambah dicatat jumlah utang jangka panjangnya itu sebesar 6 juta. Selanjutnya ada perhitungan laba per saham yaitu struktur modal sederhana. Hmm, di sini ada pendapatan bersih sebesar 1.750.000 dikurangi dengan 10% persyaratan dividen saham preferensi konversi kumulatif sebesar 250.000. Jadi hasilnya itu pendapatan yang berlaku untuk pemegang saham biasa sebesar 1.500.000. Lalu ada jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebesar 500.000. Jadi laba per saham biasanya itu sebesar $3. Selanjutnya ada laba per saham dilusian. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian itu ada 3. Yang pertama, menentukan untuk setiap sekuritas dilutif efek per saham dengan asumsi latihan atau konversi. Yang kedua, memberi peringkat hasil dari langkah 1 dari efek pendapatan terkecil hingga terbesar per saham. Dan yang terakhir, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Hitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek per saham terkecil dari langkah kedua. Melanjutkan proses ini selama setiap laba per saham yang dihitung ulang lebih kecil dari yang sebelumnya. Lalu ada langkah pertama adalah menentukan efek per saham untuk setiap sekuritas yang berpotensi dilutif. Di sini ada jumlah saham di bawah opsi sebesar 50.000. Lalu dikali harga opsi per saham itu $20. Dicatat itu hasil setelah asumsi pelaksanaan opsi sebesar $1 juta. Lalu ada rata-rata harga per saham biasa itu $30. Lalu ada saham perbendaharaan dengan hasil $1 juta dibagi dengan $30 dari average market price. Itu hasilnya 33.333. Lalu kelebihan saham opsi itu dari 50.000 dikurangi 33.333. Hasilnya itu 16.667. Ini sama. Ini untuk opsi obligasi, ini saham utama. Hmm, di sini untuk opsi peringkat eh di sini langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang berpengaruh pada pemeringkatan. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effects option. Yang pertama itu ada pendapatan yang berlaku 1.500.000, lalu ada efek pembilang jadi total itu 1.500.000. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebesar 500.000. Lalu ada incremental dari opsi sebesar 16.667 dari yang tadi. Dijumlah totalnya itu 516.667. Lalu untuk laba per saham yang dihitung ulang itu 1.500.000 dibagi 516.667 saham. Hasilnya itu $2.90. Ini untuk efek obligasi konversi 8% bersifat dilutif. Ini sama. Ini
Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect of 10% convertible. Hmm, hmm, hmm. Di sini ada numerator dari perhitungan sebelumnya yaitu 1.770.000 ditambah dengan dividen 250.000, di total hasilnya itu 2.020.000. Lalu menyebut dari perhitungan sebelumnya 716.667 itu ditambah jumlah saham biasa yang diasumsikan diterbitkan pada saat konversi saham preferred sebesar 100.000. Di total yaitu hasilnya 816.667. Lalu untuk laba bersama yang dihitung ulang 2 juta dibagi 816. Hasilnya itu $2,47. Efeknya itu anti dilutif. Lalu di sini ada EPS yang diencerkan dari contoh di atas. Dari perhitungan sebelumnya ini jadi diringkas, hasilnya sama aja 2,47. Ini efeknya itu anti dilutif. Selanjutnya itu adalah laba per saham Lucian, laba per saham Webster Corporation pada laporan laba ruginya. Jadi di sini dicatat pendapatan bersihnya itu 1.750.000. Lalu laba dasar per sahamnya itu 3 dolar dan laba di Lucian per saham biasanya yaitu 2,47 dolar dari yang tadi hitungan. Ini next. Oke. Baik, mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.